Salam, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Puji Tuhan pagi hari ini kita akan bertemu lagi dalam keadaan yang begitu luar biasa karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa terkasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi bilangan orang-orang yang patut mengucap syukur untuk semua yang Kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu Tuhan untuk mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, dan tirang-Mu dan firman-Mu bila tersingkap itu memberi pengertian. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyerahkan pemberitaan firman pagi hari ini. Nah, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, pagi ini kita akan berbicara tentang melayani, ya. Mempunyai hati yang melayani Kristus. Nah, ayat yang saya ambil dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, melalui ayat di atas yang bagaimana baru saja kita baca, ya, bagaimana kita melayani Tuhan. Dan di situ katakan soal kerajaan Allah itu berbicara mengenai kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini memakai kata dikaosune, yang artinya adalah perilaku atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang perilakunya sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah diterima, ya, di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Karena Alkitab itu adalah hati Allah. Ya, disitulah nafas Allah dan hati Allah yang bisa kita peroleh. Satu kebenaran. Nah, oleh karena itu ketika kita melayani dengan cara benar, yaitu dengan sikap hidup yang benar menurut kemauan Allah, bukan karena kemauan kita, ya, bukan kemauan kita atau kekuatan manusia. Pelayanan tidak menggunakan cara-cara duniawi, melainkan yang ilahi. Ketika kita menyampaikan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam pelayanan, yaitu kebenaran, ya, damai sejahtera dan sukacita dengan cara yang benar. Ya, dengan begitu, kita ini sebenarnya sedang menghadirkan kerajaan Allah. Terus tujuannya apa kita dalam melayani? Kita harus jelas. Tujuan kita melayani itu harus jelas. Ya, harus jelas dan jelas. Dan yang penting adalah harus jelas dan benar. Ya. Tujuannya bukan untuk kepentingan dan kesenangan kita pribadi, supaya kita terkenal, supaya kita dihormati. Ya, bukan. Ya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang melayani dengan cara yang demikian, maksudnya orang yang melayani dengan satu kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, dikatakan, ya, dia berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Jadi Allah disenangkan dengan pelayanan-pelayanan orang-orang yang sikap hatinya itu benar.
bukan untuk mencari kepentingan pribadi, ya, apalagi mencari nafkah dengan pelayanan kita. Aduh, itu sungguh-sungguh tidak dikehendaki. Ya, tetapi bagaimana pemikiran kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana kita menjadi pelayan yang menyenangkan Tuhan? Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga besar Community of Miracle yang diberkati Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun berada yang bisa mendengarkan ya renungan ini. Ya. Dalam hal ini seseorang yang melayani Tuhan harus selalu dalam keadaan mengenakan pikiran dan perasaannya setiap saat. Jadi pelayan ini, ya, saya katakan pelayan ini, ya, orang yang melayani saya katakan pelayan ini selalu terhubung dengan pribadinya secara terus-menerus. Satu hubungan yang harmoni, satu hubungan yang intim, terus-menerus. Ya. Nah, pada dasarnya, pelayanan yang benar bukan harus menjadi para pejabat gereja, aktivis, harus menyandang pendidikan sekolah tinggi teologia, ya. Nah, banyak orang Kristen yang memandang salah pengertian mengenai pelayanan kepada Tuhan. Sebagian besar menganggap pelayanan kepada Tuhan adalah kegiatan di sekitar gereja yang dilakukan oleh mereka yang memiliki legitimasi atau pengesahan untuk menjadi pelayan. Sebenarnya kalau kita mengerti, ya, pelayanan yang benar itu adalah pelayanan tanpa batas. Kita tidak dibatasi oleh sekat-sekat, tidak dibatasi oleh golongan-golongan, ya, denominasi sebenarnya itu yang tidak boleh. Tapi bagaimana kita berpikir, karena firman Tuhan sendiri mengatakan Tuhan tidak menghendaki semua orang pun binasa, melainkan semua diselamatkan. Tidak ada satupun Tuhan menghendaki, ya, tidak ada satupun orang binasa Tuhan menghendaki, tapi semua orang diselamatkan. Nah, jadi kalau kita pelayanan hanya tergantung dengan komunitas-komunitas kita, ya, kapan kita akan menjangkau orang-orang yang sama sekali, maksudnya hidup di dalam kegelapan saat ini, yang membutuhkan terang Kristus, yaitu firman, yang bisa menyingkapkan dosa mereka, yang bisa menyingkapkan kebutuhan keselamatan bagi mereka. Nah, pelayanan tanpa batas artinya usaha yang dilakukan demi kepentingan atau keuntungan Tuhan, sehingga memuaskan dan menyenangkan hatinya. Inilah pelayanan yang tidak dibatasi oleh ruang, ya, yang seperti tadi dikatakan, bukan hanya di lingkungan gereja, lembaga-lembaga Kristen. Tempat pelayanan orang percaya adalah seluruh wilayah di mana mereka dapat menyelenggarakan hidup, ya, menyelenggarakan hidup bagi kepentingan sesama. Ini pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Terus kemudian di sini hidup bagi kepentingan bersama, ya. Di dalam Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, ini di Efesus 6 ayat yang 8. Ya, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, di ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan sekecil apapun sesungguhnya merupakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya.
melayani Tuhan kita secara langsung. Nah, kita bisa belajar juga dari seorang yang begitu luar biasa, yaitu Bunda Teresa. Ya, Bunda Teresa ini ya berasal dari Albania, ya dia lahir di kota Skopje, ya orang Albania, tapi berkewarganegaraan India. Bagaimana kita tahu bagaimana begitu luar biasanya pelayanan dari Bunda Teresia ini. Ya, bagaimana dia melayani orang yang sakit, orang yatim piatu, orang yang sangat membutuhkan kasih tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ini sesuatu pelayanan begitu luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, ini satu konkret perbuatan yang baik, sedikit apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, itu adalah kesempatan sebenarnya untuk melayani Tuhan. Dan kesempatan itu selalu ada di depan mata kita. Marilah kita menyadari bahwa inilah panggilan Yesus untuk kita semua. Ya. Agar apa? Kita semua itu melakukan. Semua yang kita lakukan bisa menjadi pelayanan langsung kepada Tuhan. Saat kita melayani individu, ya, baik itu di rumah, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan rumah kita, di gereja, di komunitas kita, ya, kita bisa dapat melayani secara langsung. Ya. Di tengah-tengah kuatnya pelayanan kepada sesama, bahkan di tengah-tengah kekecewaan atau ketidaksetujuan orang lain, kita dapat menemukan sukacita di dalam motivasi kita untuk lebih dahulu melayani Tuhan. Yang terpenting di sini, jangan takut dan teruslah melangkah dalam melayani Tuhan, sebab Dia pasti memperhitungkannya. Seperti tadi, ya, Bunda Teresa. Di India yang begitu luar biasa. Dan dia yang mengorbankan semangat cinta kasih yang begitu luar biasa. Sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak menghiraukannya. Demikian pula ketika kita melayani seseorang, melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Kalau orang di sekitar kita tidak menghiraukan, kita jangan pusing. Karena Tuhan melihat apapun yang kita kerjakan, walaupun itu kecil. Mari, kalau firman ini datang kepada kita pagi hari ini, berarti mengingatkan setiap kita, ya, sebagai hamba-hambanya, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil menjadi pekerja Tuhan. Kita bekerja sedemikian rupa ketika masih ada waktu. Puji Tuhan. Kalau firman ini datang dan menegur kita, bahkan menegur saya secara pribadi, untuk saya lebih bersungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang tidak ada sekat-sekat yang kita pikirkan, yang ada dalam benak kita, bagaimana menyenangkan hatinya. Karena firman Tuhan di dalam kitab yang lain juga dikatakan, barang siapa melakukan kepada seorang yang hina ini, engkau melakukan untuk aku. Dan firman itu yang melekat di dalam hati kita, yang seharusnya melekat dalam hati kita. Apapun, sekecil apapun yang kita perbuat untuk orang yang tidak dianggap oleh dunia, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Mensyukuri untuk kasih setia dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menerima firman-Mu. Kami menerima firman-Mu dengan lapang dada, dengan lapang hati. Dan kami menempatkan itu di dalam hati kami. Dan kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kami melayani orang-orang yang sangat membutuhkan kasih-Mu, yang sangat membutuhkan keselamatan yang daripada. Buka mata kami, celikan mata hati kami Tuhan.
sehingga benar-benar kami tidak hanya tersekat dengan tembok-tembok, tidak tersekat dengan ruangan-ruangan, tidak hanya dengan lembaga-lembaga kami, bukan komunitas, tapi kami keluar. Ya, karena untuk itu Engkau memanggil kami untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan kami mengucap syukur kalau kami berada dalam komunitas yang begitu luar biasa, yaitu komunitas of Miracle ini, Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus yang ada, ketua umum sampai ketua-ketua bidang, baik bidang-bidang apapun juga Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan komunitas of Miracle ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, sehingga visi misi dari Community of Miracle ini benar-benar pulih terwujud dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Saya mengucap syukur untuk semuanya. Berkati seluruh keluarga besar Community of Miracle dimanapun berada. Semua dalam kasih setia dan anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.